Welcome to Box Football Show. Copa Amerika dan Copa Eropa dan Piala Amerika. Masih kebolak-balik. Emang mereka ini ya? Kebaca gitu, kedengeran gitu? Merger cuy. Enggak mas. Merger. Maksudnya kalau kebaca, oh ini ya penyebutannya ya. Penyebutannya. Karena ada rights ya di sana ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Piala Eropa harusnya nggak masalah karena kan kita nggak ada sponsor apa ya. Betul. Nah iya sebenarnya Kita nggak komersil. Soalnya gue dulu juga ketika masih di Detik gitu ya menulis Piala Eropa di judul berita. Nggak masalah. Nggak masalah. yang nggak boleh UEFA Euro. Nggak masalah juga. Gue menulis Piala Dunia, Piala Eropa di judul berita tuh, ya lu coba cek deh zaman-zaman itu Kompas segala Iya, macam iya, kan iya. ya. Atau mungkin koran. untuk kepentingan komersial baru nggak boleh. Komersil nggak boleh. Komersil nggak boleh. Oh. Jadi kayak misalkan lo tiba-tiba bikin produk nih misalkan, baju bola unofficial tapi tulisnya Piala Eropa nggak boleh. Karena kan lo ngambil keuntungan dari situ. Karena keuntungan itu harusnya masuk rights yang megang rights yaitu MNC Group. Yes, dan inilah episode ke-96 kata Virzi, semua jersey di Euro 96 bagus. Gua belum ngejamanin jujur. Tapi jersey Prancis gua bagus. Dex semalam WhatsApp gue jam 2 pagi kayak abis nonton Portugal Georgia deh. Dia WhatsApp gue bilang kayak kalau ada jersey Euro 96 bawa ya. Kan gue udah 2 tuh home and away kan. Gascoigne. Terus pas gue mau pakai ya di laundry. Sorry Ya. Dex jadi gak bawa. Suruh pakai ya. Suruh pakai. Ya, wakil itu bagus harus. Lu Apa? udah ngejamanin? Ya Ceko Jerman di final itu jersinya bagus-bagus semua. Inggris Scotland juga. tuh bagus tuh. Inggris Scotland tuh bagus. Umroh waktu itu umroh kan. Umroh masih keren-keren. Iya. Karena juga kita kemarin baru keluarin ini ya postingan tentang best jersey ya. Ya. Gue tuh kalau Copa Amerika nggak bisa lupa tentang 97-nya Chile Reebok cuy. Ini. Iya, jarang Logo sih. Reebok. Jarang-jarang, Iya. benar. Dan itu pas banget kan. Iya. Desainnya pas banget kan. Tapi gue Argentina yang Oh itu bagus. ini kan yang di sini gini itu putih kan. Copa Amerika. Copa Amerika. Oh. Karena dulu menurut gue Argentina 197. sekarang tuh Reebok tuh nggak ada di sepak bola ya. Dia lari, Iya, lari running, atau enggak banyak running, running. crossfit sama weightlifting lah dia bilang. Iya, benar. Karena bola nggak ada. Terakhir tuh main bola yang gue yang prominent yang pakai Reebok tuh Ryan Giggs menurut gue. Iya. Ada dia pakai. Tadi Reebok. Reebok Dari- sampai akhir karirnya Reebok. Reebok. Oh, nggak nge banget gue. Soalnya gue ngejamanin Reebok ke basket ya. Itu pun Betul. nggak selama itu Reebok gitu. Shaquille O'Neal. Wah, Iya. gawat. Tapi gini, grup A udah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita bahas mungkin grup B, grup C. Kalau grup B ini Italia lolos dengan gol yang bisa dibilang deja vu ya. Persis sama kalau kita ngelihat gol Del Piero di Piala Dunia ini diulang sama Zaccagni. Yang ini temen gue suka Lazio gitu. Gua ngechat, pemain Lazio winning goal gitu kan. Dia balasannya cuma paling dijual. Udah pasrah. Tapi kalau grup B ya secara overall gitu kita melihat gimana. Karena Spanyol juga sapu bersih dan pertama kalinya Milan. ada tim yang 9 poin dengan clean sheet tiga-tiganya. Gak Respect. pernah ada sebelumnya di history. Iya. Gitu. In terms of grup di mana sebenarnya ngadepin Italia yang ofensif ya. Menurut gue Italia tuh ngeliat permainannya sejauh ini salah satu tim yang direct, vertical. Golnya dia yang nyelamatin di pertandingan kedua yang 1-1. Itu juga very direct. Lu jarang ngeliat tim Italia itu bisa kayak gitu loh. Itu menunjukkan bahwa menurut gue makin kesini Italia makin terbuka untuk sepak bola ofensif. Sebenarnya seperti itu. Apalagi sekarang pelatih mereka Spalletti gitu. Jadi itu yang bisa gue notice dari Italia dan Spanyol bisa mengatasi Italia gitu ya dengan mayoritas kuat yang menurut gua kalau misalkan di penonton mainstream yang nggak biasa menyaksikan La Liga kan sekali ngeliat gitu ya, wah ini timnya kayak fresh banget nih, Iya, gitu dan kan, nggak familiar. Iya kan, lu tengahnya Fabian Ruiz, Mikel Merino gitu kan, terus kemudian Zubimendi gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa ternyata regenerasi mereka meskipun belum memunculkan sekaliber gelandang-gelandang eranya Busquets, Xavi, Iniesta gitu. Menurut gue emang bagus gitu dan itu menunjukkan maksud gue kaliber pelatihnya De La Fuente yang emang kenal gitu. Spanyol dari bawah sampai atas, dari level junior sampai senior gitu. Iya, sebenarnya seru ya kalau kita ngelihat ada Spanyol, ada Italia di grup ini. Karena tadi kan Rossi bilang, gue sepakat banget. Ada banyak orang yang gak nonton La Liga, ada banyak orang yang gak nonton Serie A. Mungkin gue juga gak sesering itu nonton gitu ya. Jadi kita pas ngelihat, oh ini ternyata All Star-nya di sini nih. Iya, gitu. iya. Ada pemain-pemain ya tadi lu udah bilang Merino, terus juga Oyarzabal Oyarzabal yang kiri, bagus iya. dan dimainkan di game ke-3 dan mainnya bagus juga. Italia juga kita lihat nama-nama yang mungkin gak terlalu familiar gitu. Zaccagni juga gue yakin gak semua yang nonton bola yang mungkin gak nonton Serie A gitu ya familiar sama dia. Iya. Atau beberapa pemain lain yang kita tahu tim-tim besar aja. Maksudnya dalam arti tim tradisional. Lazio tradisional tapi kan udah lama gak bersaing. Iya. Yang kita tahu main Inter, misalnya Bastoni, kita tahu Barella, kita tahu Chiesa. Tapi kita nggak tahu nih Betul. pemain-pemain yang
kayak gini Iya, gitu. dan menurut gue Barella tuh salah satu pemain yang di dalam 3 pertandingan Italia tuh juga mencuri perhatian ya. Iya. Ya kalau misalkan ada team of the week gitu ya, dari satu match day ke match day lain sampai match day 3 itu salah satu pemain yang menurut gue itu layak masuk gitu. Iya, pun juga dengan kalau di Euro 2020 tuh gue inget game ketiganya ada gol dari Pessina gitu. Gue baru nggak tuh, Pessina nih gitu. Nah ini kita tahu Calafiori, tapi kalau dilihat di timeline sebenarnya kalau lu udah biasa nonton Serie A, Iya, Ini pemain-pemain udah Tidak emang udah- pemain, mengherankan. iya, dan mainnya juga udah bagus dia di Bolonya kalau nggak salah. Iya. Ya dan mainnya udah begitu setiap minggu gitu. Nah ini menarik karena Calafiori pun kalau dilihat game pertama mainnya bagus banget, dibilang next Maldini, game kedua gol bunuh diri, game kedua asis Nggak kemenangan. masalah, nggak Respect. masalah. Keren banget ya. Tapi Kroasia Italia menurut gue salah satu game yang paling menegangkan sih. Karena selain Modric ya mungkin menjadi last game dia di turnamen besar kali ya. Ya dia bilang sendiri kan dia juga gak tahu bakal bisa main di Piala Dunia apa enggak. Karena menurut gue generasi udah habis. Itu apa sih itu kayak Havertz. Dia sama Mbappe itu kan kalah ya timnya. Itu sedih. Tapi sama Modric doang nggak pakai baju yuk. Iya bebas. Legend bang. Legend. Ada Kan udah tukeran deh kayaknya ya. Jadi kalau dia pakai udah pakai pemain sama, lain. sama kayak ini Messi 2014 yang kalah sama Iya, iya, Jerman, iya, iya iya. kan? Wah. Disuruh pose kayak what? Ya Kayak- gimana? Kayak gimana sih otak lo? Iya. Tapi maksud gue Tapi pahit sih, maksudnya Pahit. itu berapa detik sebelumnya lolos loh Kroasia loh. betul sampai akhirnya ada salah satu wartawan Italia dia tuh nggak mau nanya apa, dia cuma bilang dia nanya endingnya dia cuma bilang thank you udah menjadi salah satu pemain terbaik yang memberikan kita sepak bola yang indah, dan wah pokoknya dia bilang please jangan pensiun dulu dong, kita masih ini. Dia bilang kayak kata Modric sih jawabannya dia ketawa-tawa doang kayak gratis ya gue juga maunya nggak pensiun tapi kan ya umur nggak bisa dibohong-bohong ya. Ya, even ketika di Piala Dunia kan juga dia udah tidak bermain seintens itu ya. Karena walaupun lini tengahnya tuh dikelilingin sama banyak pemain yang menurut gue lebih banyak gerak lah ketimbang Modric. Modric dibebaskan lah dari role seperti itu di Ya, 2022. dan karena hasil itu membuat Inggris akhirnya lolos ke babak 16 tahun Nah. besar, taman main tuh anjing sih. Tanpa main, ya benar-benar kodam kecoa kalau kata Tio ya, itu ngaruh banget. Dan sebenarnya Kroasia sebenarnya belum langsung gagal karena masih menunggu Slovenia. Gue inget banget ya menunggu Slovenia, sebenarnya masih ada menunggu Ceko atau Georgia juga. Cuma yang lebih dekat adalah Slovenia, ya. Nah, gue baca-baca dari hitung-hitungan Pak Tio. Ini mumpung pakai Inggris juga nih ya, grup C kita bahas ya. Logonya ketawa kata lu. Tenaganya. Enggak itu Iya, loh. tapi ini gak terlalu kelihatan. Nggak kelihatan. Yang kelihatan JOW. yang biru. Yang biru ini jelas banget, soalnya ini kan biru. Kalau yang ininya navy putih ya, apa? Putih ya kalau nggak salah. Iya. Jadi ketara banget. Well gini, Kroasia menunggu hasil Slovenia. Dan Kroasia masih ada peluang lolos kalau Slovenia kalah sama Inggris 3 gol. Kalau Inggris menang 3 gol, gitu kan? Itu yang di mana-mana di sosmed. Tapi pada bilang juga langsung di bawahnya ketika ada statement seperti itu, mana bisa 3 gol, Bang? 1 gol aja susah bang. Kita kemarin tuh nih ya kan Gol aja susah. nih kemarin ya, gue cuma bilang gini doang nih Inggris nih ya, lu punya top skor Bundesliga, Betul. pemain terbaik La Liga Betul. di Jude Bellingham, pemain terbaik Premier League Betul. di Phil Foden. Iya, starting semua. Starting. Sehat. Wonderkid namanya Cole Palmer sama Kobe Mainoo yang masuk babak kedua. Nah. Kita akhirnya baru bisa melihat Inggris bermain dengan baik dan benar dengan bermain yang ini harusnya Inggris bermain seperti ini hanya sekitar 2 menit. Ketika Anthony Gordon masuk, Cole Palmer ada sama Kobe Mainoo. Ingat gak yang bolanya ngalir Iya, semua iya, kiri kan? iya. Hanya 2 menit. Tapi sepanjang gue untung bangun babak kedua sih, kalau babak pertama kayak gue ngedumel deh. Tapi kalau lo ngelihat lagi maksudnya gue nggak tahu apa di otaknya Southgate ya ketika ngelawan Slovenia. Gue berpikir ketika lu udah tau pasti lolos, lu bakal mainin tim yang ya udahlah lo Cole Palmer starting, Kobe Mainoo, maksudnya lu bisa eksperimen gitu. Kalaupun lu kalah pun lu tetap lolos walaupun ya bisa ketemunya tim yang lebih berat lagi. Ya, which is Portugal kalau nggak salah ya. Iya. Portugal kan. Dia maksud gue kayak atau enggak lu ketemu Jerman. Tapi maksud gue kayak nyet lo tetap memainkan dengan yang sama tapi membuat seorang Jude Bellingham tidak ada di lapangan. Nah, itu dia. Ada tweet dari Virsi bilang, Tidak kelihatan. benar, ada tweet dari Virsi bilang timnas Jerman mencetak lebih banyak gol alias 8 gol di fase grup dibanding Inggris, Denmark, Slovenia, Serbia digabung. Karena cuma 7 gol dari 6 laga. Ini salah satu yang terendah ya bisa dibilang ya. Lu lihat ini sejarah gak? Piala Abis Eropa. pertandingan Inggris Slovenia selesai, Denmark Serbia selesai, itu yang ngebully grup C itu seluruh dunia kayaknya. Iya. Ini grup ini harusnya kagak lolos semua lagi. Bener. Karena gini, pas gua jadi jujur ya, ini pertama kalinya gue nonton bola ketiduran, gue bersyukur daripada ngeluh kayak lu. Gue juga bersyukur bangun menit 55 Iya. gue. Karena lu kan waktu itu ketiduran timnas. Itu nyesak. Itu agak nyesek. Nah kalau ini gue bersyukur ketiduran. Tapi pas gue lihat, terus kan gue lihat aplikasi ya Euro ya.
Serbia lawan apa? Denmark, Inggris, Slovenia 0-0. Apa dipospon ya game? Gue kenapa tetap 0-0? Dua-duanya loh. Dua-duanya loh. Terus gue pas bangun gue langsung panik. Oh anjing. Yang di otak gue bukan panik Inggris nyetak gol atau enggak, gue panik anjing kebobolan berapa atau enggak Denmark udah berapa 0 lawan Serbia kan. Gue sampai refresh tapi anjing 0-0 semua nih kayak ngepet dari grup C anjing. Gimana, ada kesimpulan gak Ros grup C ini? Itu enggak, gue kalau ngelihat Inggris sama Denmark tuh ya, menurut gue adalah yang paling kentara adalah mereka nggak punya solusi atas permasalahan di dalam performa atau taktik mereka gitu. Nah, kita gue ngebahas Denmark bahwa ketika pertandingan pertama menghadapi timnya si Šeško Slovenia, itu kan mereka kan high defensive line ya. Itu emang berani banget. Cuman persoalannya adalah ketika mereka high defensive line, pemainnya ditabrakan satu sama lain di area pertahanan lawan gitu. Makanya kemudian Højlund tuh bingung mesti gerak kemana karena tiap ke kiri dia tabrakan sama Vin. Terus kemudian ke kanan ada Eriksen yang naik yang naik ke kotak penalti gitu. Jadi kayak gitu menurut gue Denmark masih belum tahu gimana caranya memaksimalkan apa yang mereka punya gitu. Sementara lini tengah mereka bagus. Eriksen oke sebenarnya. Terus menurut gua Højbjerg tuh juga bisa ngejaga lah ketika Eriksen main, dia yang jaga tengahnya gitu segala macam. Nah, Inggris persoalannya masih sama juga. Gua nggak tahu. Itu kan kemarin si Phil Foden itu nggak ini ya. Pulang ya dia. Pulang sebentar ya. Dia sekarang pulang karena istrinya anaknya lahiran. Anak kedua. Sebelum game lawan Slovenia apa sesudah? Dia sekarang sudah ya. Menurut kan dekat juga kan Jerman Inggris. Yang menurut gue emang pada akhirnya gue ketika mungkin Phil Foden gue nggak tahu ya, mudah-mudahan mungkin buat Inggris ya dia balik lagi ya itu bagus lah. Cuman persoalannya kan gue udah bilang ketika kita ngebahas preview ya episode ini beberapa episode lalu gitu ya, Foden tuh nggak cocok dimainin jadi sayap kiri gak gitu bisa. Loh nggak bisa apalagi sayap kiri beneran winger ya gitu, karena banyak yang bilang kan di Twitter bahwa Foden bisa kok di City main berbagai posisi 10 kanan kiri segala macam. Cuman kan wingernya winger yang kayak gimana dulu gitu loh. Masalahnya Southgate bukan Pep Guardiola. Iya, winger yang kayak gimana dulu gitu. Bukan ketika lu main di kiri sama aja kayak di City, enggak gitu segala macam menurut gue. Jadi ketika mainin kemudian Gordon gitu ya di kiri segala. Ngalir cuy. Itu beneran bisa. 2 menit terbaik gue menonton Inggris di Piala Eropa kali ini hanya 2 menit ketika Maino, Palmer, Gordon, Bellingham sama Harry Kane ada di sana tuh. Jadi ngalir semua dan ngebuat yang ada seorang Kobe Maino ngebuat Declan Rice tuh lebih safe gitu. Karena kalau Conor Gallagher kan sebenarnya tipenya sama ya. Kemarin sebelum pertandingan si Scholes sampai bapak nge-tweet kan cuma nge-post cuma miring kayaknya tulisan ada banget kayak ternyata akhirnya ada yang ternyata masih memilih fisik dibandingkan brain. Misalnya Conor Gallagher akhirnya babak kedua masuk dan akhirnya ngebuat bola jadi ngalir semuanya. Si Conor Gallagher itu kan ini ya kalah duel 3 kali ya perebutan bola. Lu sebenarnya kan dia kan tadi posisi Trent Alexander-Arnold terus kemudian digantikan sama Conor Gallagher gitu. Role itu menjadi tricky karena gue baca di Guardian tuh sampai dibikin karikaturnya gitu ya. Si Trent Alexander-Arnold ketika memainkan role tersebut kayak disuruh main keyboard, bass sama orkestra sekaligus gitu. Dan itu bukan dia. Dan itu bukan posisi dan role terbaik dia sebetulnya. Kasian lu nyalain dia tuh agak gila emang. Nah, terus kemudian ketika nggak bekerja masukin Conor Gallagher berusaha menyimpelkan taktik lah ya. Kayaknya butuh yang bisa ini deh. Battle biar gitu. Declan Rice maju. Kita tanya Enggak juga. Enggak berhasil. Enggak gini deh, kalau ngomongin Conor Gallagher kita tanya teman-teman kita fans Chelsea deh, gimana komentar di mereka soal Conor Gallagher di musim lalu di Chelsea. Lihat maksudnya banyak banget yang komen teman-teman gue kayak Gallagher dapat bola bukan lari ke depan, passingnya sama kayak Henderson, gitu ke belakang ke samping. Tapi ketika Palmer masuk, jadi maksud gue kalau sampai nanti di babak 16 besar nih, gue nggak ngomongin ya kalau 4 back sejajar Inggris udah itu nggak ada pilihan lain lo nggak mungkin ganti McGahey sama Lewis Dunk yang agak kaku karena Gay bisa mainin bola dan kemarin bagus banget dan yang membuat seorang Jordan Pickford terlihat seperti Christian Abiati atau Francesco Toldo jago banget jadi belakang. Tapi maksud gue tanpa misalnya lu udah ngelihat kalau udah main babak kedua bisa seperti itu, ya udah lu mau ngomong ya solusi. Either lu milih Bukayo Saka atau Cole Palmer di sana atau enggak Saka. Ini Ian Wright yang ngomong ya. Saka dijadiin back kiri karena Saka ketika di youth-nya Arsenal jadi back kiri kan. Jadi back kiri karena kan Luke Shaw belum tentu bisa main juga. Tapi menurut gue ketika udah di senior beberapa musim jadi sayap kanan itu berisiko sih. Mendingan tetap either Saka atau Palmer aja lah udah. Dua-duanya opsi bagus kok menurut gue. Atau enggak ya si Saka ditaruh di kiri. Iya kan bisa juga. Iya. Maksudnya switch winger lah dan
Dan menurut gua Southgate tuh nggak tahu cara memainkan seorang Bellingham sama Foden barengan. Sama kayak masalah Sven-Goran. Ada Sven-Goran Eriksson ketika 2006 itu kan dia nggak bisa main Steven Gerrard, Lampard, Scholes secara langsung. Lu bayangin lu punya 3 gelandang kayak gitu. Steven Gerrard jadi sayap kiri itu gimana? Karena merasa bahwa tengahnya Inggris itu harus 4 dengan 2 winger. Betul. Ketika itu bahwa jadi dua-duanya either satu gelandang serang atau satu gelandang bertahan, terpaku sama pola tersebut. Nggak bisa dikorbanin. Nggak bisa dikorbanin. Dan mau kata si Rooney sama si Owen waktu itu kan. Tapi maksud gue dengan formasi yang sekarang bisa 4-3-3, 4-2-3-1 atau 4-5-1 lo bisa variasi lebih banyak. Even sebenarnya lu bisa memainkan Bellingham dan Foden mungkin bergantian ya. Kalau buat gue kalau mainin dua-duanya berbarengan ya coba aja Rice as a single midfielder di belakang sama dua nomor 8 itulah Foden sama si Bellingham. Cuman kan persoalannya kalau misalkan Declan Rice sendirian dibilang wah itu bukan role terbaik dia karena dulu ada Jorginho di Arsenal sementara dia lebih maju. Cuman menurut gua kalau lu ngelihat Declan Rice di West Ham itu kan yang lebih maju Soucek kan. Iya. Dia sendirian di belakang. Di belakang gitu loh. Itu mungkin bukan versi terbaik Declan Rice tapi ya bisa-bisa aja. Ya stay at the back aja. Gue ngeliat tuh maksudnya ketika dia di musim terakhir di West Ham, ketika West Ham ada bola di belakang, orang pertama yang ngejemput bola adalah Declan Rice. Terus kemudian dia ngeliat kan, gue ngoper kemana, scanning gitu. Nah ketika nggak ada yang bisa dioper, wah ada kesempatan dribbling tuh dia. Itu bagus banget menurut gue. Karena yang satunya gelandang satunya si Soucek biasanya lebih advance. Bener, gitu. karena nyesuaiin partnernya ya di Arsenal pun kalau kan sempat sebelum kayak Havertz tahun depan kan sempat di tengah tuh yang nggak mau Odegaard, jadi kan kayak double number 10 gitu lah ibaratnya. Jadi Declan Rice yang mundur, Bisa tapi ketika itu. ada Jorginho atau Partey dia yang masuk ke depan jadi kayak Granit Xhaka gitu kan. Cuma kan ini permasalahannya emang ya kita udah bahas ya Southgate nggak bisa kayak Pep soal Foden sama Bellingham jadi kayak Foden sama De Bruyne di City kan kayak double number 10. Number 8. Free 8 ya. Belum nyampe otaknya ke Arteta juga belum nyampe ya. Free 8 ya maksudnya yang mana itu bisa mengeksplor Foden. Nah kalau ini nabrak mulu sama Bellingham nih. Nah banyak yang bilang Gordon, Maino sama Palmer bisa menjadi solusi buat knockout. Itu bisa. Setuju gak nih? Atau itu cuma refreshment aja? Karena kemarin sebenarnya Inggris harus bisa golin tapi Saka dianulir. Tapi offset sih. Tapi maksudnya ada peluang ke arah sana, bukannya boring di tengah doang gitu ya. Di babak kedua yang gue bilang 2 menit terbaik Inggris yang gue nonton ketika ada Gordon, Palmer sama Maino itu kan ketika kombinasi Maino, Harry Kane, di mana kalau misalkan itu yang dia kombinasi sama Bruno Fernandes itu pasti dibalikin ke Maino. Lihat tangan Maino udah minta. Tapi dia malah ke kanan ke Cole Palmer ya mungkin lebih free space juga. Tapi menurut gue bisa jadi opsi. Tapi ya siapa yang mau lo korbanin? Lo emang Southgate berani mengorbankan Bukayo Saka yang bermain luar biasa sebagai Arsenal musim lalu. Walaupun di turnamen ini kan penampilan gemilang musim lalu bukan menjadi patokan kan. Karena lo udah 3 pertandingan ternyata ya Saka di pertandingan pertama ngirim umpan walaupun umpannya deflect ke Bellingham. Tapi maksud gue di pertandingan terakhir kemarin orang tuh kayak udah tahu gaya main Saka. Cole Palmer itu lebih fluid, lebih berani man to man, lebih berani lebih berani duel sama lawan dan mungkin bisa diganti. Solusinya adalah lu mengorbankan either Bellingham atau Foden, mainin Saka di kiri atau Palmer di kiri, mainin Saka. Jadi ada 2 winger di sana. Karena menurut gue itu solusi karena kalau lu mainin single pivot itu agak riskan. Maino, Palmer sama Gordon ya, terutama Maino untuk bisa menggantikan Trent dan juga Conor Gallagher yang bisa dibilang kurang berhasil lah kalau nggak mau dibilang gagal gitu ya. Tapi mengganti 3 pemain ini atau minimal 2 dari 3 lah paling tidak. Apakah ini cukup risky Ros di babak knockout? Justru karena menurut gue sebenarnya ketika ingin mencoba ofensif tuh ya coba di fase grup dulu gitu ya. Karena di fase knockout lu bisa bermain sedikit lebih pragmatis ya. Cuman approachnya si Southgate dari awal adalah sebisa mungkin gue jangan sampai ngambil risiko di di fase grup gitu. Jadi gue akan merasa bahwa tadi 3 orang yang lo sebut itu bakal menjadi opsi, bukan masuk ke starting 11 gitu. Jadi karena dari awal approach Southgate memang kayak gitu menurut gue ya. Dan gue jadi ngerasa sebenarnya ketika Opta bilang bahwa Inggris adalah tim unggulan dengan peluang terbaik 19,9% itu sebenarnya menurut gue rasa datanya itu ya yang mereka keluarkan itu banyak faktor bukan karena form deh tapi karena pragmatis aja karena kalau misalkan mereka lolos statistik pasti kan ya maksudnya mereka lolos bracketnya mereka itu bakal relatif lebih mudah ketimbang unggulan-unggulan yang lain. Jangan-jangan karena itu. Jadi ketika data itu keluar bukan karena form sebetulnya. Ternyata ini masterclass Southgate ya main sampah. Dia udah ngitung bracketnya. Udah paham nih. Dan juga ini satu topik terakhir tentang Inggris adalah soal Pickford.
Karena ini kiper Inggris dengan clean sheet terbanyak 11 di major tournament so far. Dan juga kiper Inggris urutan kelima dengan caps terbanyak. Banyak orang ngeledek Pickford. Tapi sebenarnya tadi kan lu bilang Scholes ngasih squadnya. Kira-kira lu maunya kayak siapa sih di starting lineup? Rooney gue lihat juga. Kalau nggak salah ada Ferdinand juga. Ini nggak ada yang Milih Pickford. Iya, nggak ada yang nggak milih Pickford. No, gitu. Jadi karena- apa positifnya yang bisa kita? Karena kalau misalkan lu ngelihat masalah Inggris sejak dulu sebenarnya bukan pemain yang selain kiper tuh menjadi permasalahan utama, bahkan semenjak David Seaman melakukan blunder 2002 itu menurut gua udah puncak kebanyolan kiper Inggris. Lu lihat deh. Ya. Sekarang di Premier League kiper Inggris yang main di top notch siapa? Selain Nick Pope kan musim lalu juga cedera banyak kan. Dean Henderson main di United, harusnya dia main di Euro 2020 tapi kan dia kena Covid. Ya. Yang penampilannya sampai sekarang masih anggot-anggotan ketika dipindah ke Crystal Palace. Ya pilihannya Ramsdale yang menjadi salah satu menjadi masa depan Inggris cadangan di Arsenal. Ya. Ya terus satu lagi siapa namanya si kipernya West Brom dulu? Ya bekas MU. Johnston. Sam Johnson itu kan juga ya maksud gue lu saingannya itu doang gitu. Jadi lu pilihan terbaik lu ada Pickford dan walaupun dia sebenarnya handling boleh juga gak bagus-bagus ya. Tapi ketika lu adu penalti Pickford tuh bisa diandalin. Karena lu lihat ketika Inggris kalah sama Italia di final itu ketika adu penalti itu Pickford nyelamatin banyak loh. Yang ya emang apa saja Saka, Rashford sama Sancho tuh gagal, tapi Pickford untuk adu penalti udah bagus dan dia stop shopper yang sangat bagus. Kalau dia tuh gue menurut ini teori gembel gue ya. Misalnya kalau lu lihat awangnya ngawang Pickford itu kalau bola-bola aneh tuh gak bakal bola-bola yang kenceng di man to man tuh bisa ketahan, tapi gol-gol aneh kayak pemain lawan Denmark tuh bisa kebobolan. Jadi ya maksud gue Southgate gak ada pilihan lain untuk memanggil dia sih. Sama kayak bek kiri berarti ya. Betul. Sebenarnya karena ini aja sih clean sheet-nya. Karena kan seringkali Southgate itu emang approach-nya bukan sesuatu yang proaktif kan. Makanya kemudian di Euro kali ini dia defensive line-nya rendah banget gitu. Cenderung Jadi lebih aman ya. Iya, emang cari aman. Jadi ketika dia jadi kiper dengan clean sheet terbanyak tidak wonder. mengherankan gitu. Jadi emang sedari awal dia bukan pelatih yang emang mencari sesuatu yang progresif atau proaktif, dia emang cari aman aja gitu. Oke, kalau grup C membosankan, grup E ini sangat ketat karena semuanya 3 poin sebelum matchday ketiga dan akhirnya 4 poin. 0-0 satu sama. Ini sama aja kayak grup C sebenarnya. Iya, cuma ya bedanya lebih tricky, Iya, tapi iya, sebenarnya yang menjadi faktor pembeda adalah selisih gol. Yang mana akhirnya Ukraina sedih banget karena mereka kalah 3-0 di laga pembuka dan Rumania pun menjadi juara grup dan mengacaukan bracket. Ya kan, yang membuat bracket atas tuh jadi sangat hipster. Kecuali ada Belanda di sana ya. Nah, maksud gue Belanda peringkat 3 terbaik tuh kok dapat bracket enak tiba-tiba. Rumania, Belanda, abis itu Austria lawan Turki gitu ya. Tapi Rumania Belanda kalau lu ngelihat Rumania lawan Belanda kan, nah, belum tentu bisa menang juga Belanda lawan Austria aja kemarin kayak gitu. Iya, itu dia. Tapi kalau kita bahas ini deh, kita bahas tim yang sebenarnya diunggulkan tapi lagi kepleset. Kita bahas berarti DE ya mungkin ya. Di mana Prancis imbang lawan Polandia 1-1. Belanda kalah dari Austria. The masterclass Ralf Rangnick ini baru beneran masterclass. Southgate juga sih dengan cara yang lain. Sama Belgia yang bisa dibilang cukup kesulitan ya dengan banyaknya gol yang dianulir dari Lukaku begitu. Jadi Belgia, Prancis dan juga Belanda gimana overall ya dari lo nih Ros? Tapi sepanjang grup. Ya Lukaku apes gitu ya menurut gua kan di musim terakhirnya di Man United itu sebelum pindah gue sempat ngebaca statistika di situs Premier League bahwa salah satu pemain dengan big chances terbanyak di Man United itu Lukaku. Tapi jumlah ini big chances ya, bukan chances doang. Itu tapi jumlah golnya tuh di bawah itu. Jadi kemudian menurut gue emang suka ada permasalahan finishing dari Lukaku. Jadi gitu. Belgia gitu karena Lukaku. Ya enggak juga sih. Ya maksudnya kalau secara umum ya memang salah satu faktor lah. faktor penting ya. Iya maksud gue. Karena kalau semua itu gol Belgia cuma grup sih. Iya gitu. Dan gue pikir ya menurut gue agak ini aja, agak terlalu tendensius kalau cuman nyalahin Lukaku seorang gitu, walaupun itu salah satu faktor. Jadi gitu. generasi emas kayaknya udah mulai mau habis. Seperti Kroasia yang juga udah mulai menua dan udah cukup sulit kalau kita lihat, dan penduduk juga kalau salah 4 juta doang, jadi opsinya nggak terlalu banyak Indonesia. Belgia juga berarti opsinya hancur dia. Iya belum ada regenerasi yang sepadan dengan ini ya, dengan generasi emas sebelumnya ya. Iya, kalau Prancis? Gue pengen ngeliat ini sih sebenarnya, kembali ke masa-masa di mana Giroud sebagai
Favorit aing. target Gue di juga depan gitu. Karena menurut gue itu bisa bikin jadi lebih dinamis gitu loh. Karena tiap kali Kylian Mbappe main dan dia jadi striker tunggal tuh suka gerak Instingnya. suka gerak ke pinggir gitu ya. Bahkan sempat ada kejadian di mana dia sama Dembele itu occupy sama-sama sayap kanan. Kalau misalkan yang jadi striker adalah Giroud, dia turun, mungkin gelandang-gelandang sayapnya bisa masuk gitu. Nah, ketika Kylian Mbappe keluar dari posisinya, siapa yang masuk ke posisi tersebut Kosong gitu nih, loh. kosong. Kemarin nih sebenarnya dicoba sama Deschamps itu Barcola. Ya Dan makanya. juga Tchouaméni gantiin Griezmann. Betul. Nah, ada peluang Barcola pas muter si Mbappe nyerobot gitu. Nyerobot, iya, Akhirnya nggak kena, walaupun iya. mungkin itu klinis ya. Maksudnya ada peluang kecil, takutnya Barcola muternya malah kemana-mana gitu. Jadi diambil langsung sama sang kapten. Cuma ya itulah, gue nggak merasa ada penjelasan yang klinis karena peluangnya banyak sebenarnya. Benar. Iya. Jadi kayaknya menurut gua salah satu tweak yang bisa dicoba ya kembali ke apa yang mereka kenali sebelumnya lah gitu. Ini yang menarik, Prancis dan Belgia akan ketemu ya. Dua tim yang kita bahas. Iya. Deschamps, kali Anda harus ingat Anda juara 2018 karena apa? Karena Olivier Giroud berkorban untuk tim Anda dan saatnya Anda melakukan itu lagi. Ya, tidak perlu shoot on target. Nggak perlu, yang penting adalah hasil akhir, nyetak gol, maksimalkan seorang Kylian dan juga Antoine Griezmann di sisi sayap. Nggak usah ide-ide Mbappe taruh di depan, kagak berguna, bener dah. Ini tahu-tahu lu lucu, tiba-tiba Prancis tersingkir sama Belgia tuh bekal aneh banget. Udah gitu yang nyetak Lukaku. Gitu. Tiba-tiba Mungkin Lukaku dapat kesempatan, bukan miss langsung gol mulu. Nggak, Anjing. karena itu bukan sesuatu yang gue pikir mungkin itu bakal mengejutkan. Cuman di turnamen antar negara kayak gini tuh Bisa jadi. Iya, gitu. Iya, tapi Prancis kan sebenarnya belum jebol open play juga, walaupun belum golin open play juga ya. Baru jebol penaltinya Lewandowski yang diulang, padahal udah nepis. Iya, Tapi diulang, jadi iya. harusnya bisa clean sheet juga. Nah, kita akan lihat ntar Prancis Belgia. Nah, Belanda nih, Ralf Rangnick gimana nih? Bener kan? Masterclass yang Bener, sebenarnya Senayan. tuh yang masalah tuh bukan Ralf Rangnicknya, tapi Manchester United emang anjing. Lo punya pelatih dengan visi yang Gua tuh kemarin- jelas gitu. Dia tahu Ronaldo ngapain. bilang bukan pelatih dia. Ronaldo bilang, Ayo, Bang Dodo. Tapi Ayo. menurut gua lu nggak bisa membanding, kan ada yang nanya juga tuh, Bang, ini kok di MU nggak bekerja tuh, ada tuh mention Ada gua, banyak. Iya. Gua akan bilang bahwa United dan Austria itu dua tim yang berbeda, bukan karena Austria pinter United jelek, tapi Ralf Rangnick masuk ke United itu sebagai caretaker dan itu bukan tim yang dia bangun sendiri. Betul. Kan, itu Iya. timnya Solskjaer kan. Ya kayak dia nggak bisa menerapkan apa yang diterapkan di Austria kepada Man United. Sesimpel itu sebenarnya menurut gua, dan gua akan tetap berpegang teguh pada opini gue di episode sebelumnya bahwa kalau misalkan taktiknya Austria itu diaplikasikan Nggak kepada berhasil. 38 pertandingan, Ya. Capek, ya Bang. bisa capek Ya, gitu. pilih-pilih game aja, Iya, pilih-pilih game. Makanya kemudian kalau misalkan itu diterapkan di sebuah sistem turnamen di mana lu kadang-kadang diizinkan untuk pragmatik gitu ya, atau menerapkan satu taktik yang bisa canceling tim lawan lu, itu bisa gitu. Ya sudah lah ya, kalau ngomongin pertanyaan gue tuh kenapa Austria menang pasti ada konten soal MU lagi. Capek cuy, bener deh. MU lagi. Udah bang, udah jago itu, bagus. Rangnick yang bagus ya. Van Dijk kemarin out of position, terus langsung keluar ini yang mau disamain sama namanya Vidic. Bang, Vidic aja ke body sama Torres mental 3 kali. Iya. Udah. Tapi Baumgartner bagus banget sih Baumgartner. Iya, soalnya kalau misalkan lu lihat pressingnya Austria, oke. Cuman lu lihat juga Liverpool sama City beberapa musim terakhir itu nggak pressing full Capek. press sepanjang pertandingan. Kalau ada data kok yang dikeluarin sama The Athletic bahwa bahkan pressingnya mereka, jumlah pressing mereka di lini depan itu agak menurun supaya bisa mereka lari lebih panjang di Iya. liga. Karena ada video juga kan Rangnick itu ngasih Iya. cara ya, seminar ya atau workshop segala Malam-malam macam. suruh main bola anjir. Malam-malam suruh main bola Iya, tuh bener. orang-orang gitu. Jadi kayaknya ini untuk di box to box biar lebih bagus lu undang Rangnick aja dia. Udah, gue panggil ranting dulu kalau gitu ya. Permisi. Ini cabut. Tiba-tiba cabut. Iya. Nah itu terjadi ya. Prancis Belgia tadi udah kita lihat, kita omongin juga. Nanti Austria juga karena jadi juara grup ya, seperti yang tadi gue udah bilang di awal bahwa sebenarnya kalau Prancis juara grup ini cenderung lebih mudah bracketnya karena akan bertemu Turki dibanding sekarang Belgia gitu ya. Dan juga paling ketemunya Romania atau Belanda. Kalau Belanda enggak berarti di situ Austria. So it's Romania. Ideally Romania, Austria, Turki. Jadi Prancis bisa ke semifinal. Bisa. Harusnya itu bracket yang enak tapi dibuang langsung sama mereka. Harusnya idealnya ya kan. Justru Austria yang mendapatkan Benar. kemudian itu karena Austria akan melawan apa ya? Oh di bawah ya, kita lihat lupa gue. Di bawah. Turki. Austria, Turki, Romania, Belanda. Nah,
kita juga ngomongin tadi Belanda akhirnya bisa kumbang. Lo mau ada sedikit mungkin bahas soal taktik Rangnick gitu? Taktik Rangnick ya, menurut gue sebenarnya ketika menghadapi Prancis di pertandingan pertama kan orang-orang udah mewaspadai karena ngelihat Austria tuh bukan dari quality per pemainnya tapi emang kolektivitas sebagai sebuah tim kan. Dia bisa suffocating lawan, terus kemudian bikin lawan gak bisa mengembangkan permainannya gitu ya. Itu intinya sebenarnya dari taktik tersebut. Makanya kemudian counter pressingnya Rangnick itu emang menjadi salah satu cirinya dia gitu. Tadi kita udah ngebahas misalkan kenapa itu gak bekerja di Man United, karena menurut gua dia datang di tengah musim gitu ya. Terus kemudian tim yang dia warisi itu bukan tim yang dia bangun juga gitu. Jadi ya memang sulit untuk menerapkan taktiknya dia langsung kepada tim yang tidak didesain seperti itu. Beda sama di Austria gitu. Walaupun tadi kita bahas juga bahwa kalau menerapkan pressing seperti itu sepanjang musim bakal lelah karena perbandingannya Liverpool dan Man City, even intensitas pressing mereka di final third dalam beberapa musim terakhir itu emang terus menurun karena mereka lebih mementingkan the long run gitu kan gitu. Jadi itu maksud gue yang bisa dibahas dari taktiknya Rangnick. Menghadapi Belanda menurut gue yang kehilangan banyak pemain jelang bergulirnya Piala Eropa 2024. Termasuk De Jong ya. Termasuk De Jong yang bisa bikin berulang kali gue bilang sepak bola Belanda jadi lebih vertikal gitu. Dan ketika lu punya pemain yang bisa main vertikal di lini tengah sebagus De Jong dan lu kesulitan untuk keluar dari pressing lawan gitu, gue pikir lu punya jalan keluar gitu loh. Orang yang nggak bisa di pressing terus kemudian berbalik nggak ngubah itu jadi direct, jadi pressing lo tuh nggak bekerja, pressing lawan nggak bekerja menghadapi lawan menghadapi pemain seperti itu gitu. Jadi itu yang menurut gue bisa diambil poinnya dari Belanda sama Austria gitu. Karena yang ada kemarin kalau gue perhatikan ya, sebenarnya ini udah terjadi dari game pertama. Veerman, ya ini di laga kemarin juga sebenarnya positioningnya agak bingung, maksudnya untuk mengcover karena memang mereka kan begitu konsisten. Kita udah bilang berkali-kali konstan pressing terjadi dan juga memang begitu solid ya. Tadi gue sempat ngomong juga Baumgartner mainnya bagus banget juga. Mungkin teman-teman di Spieltag yang biasa nonton Bundesliga juga udah biasa untuk melihat dia permainan seperti apa gitu. Nah ini yang tadi ya nggak ada pemain-pemain terutama di lini tengah yang membuat Belanda kesulitan. Dan menurut gue semenjak game pertama tuh Veerman tuh jadi pilihan pertama dari 3 gelandang yang langsung diganti kan ya gitu. Jadi gue pikir itu yang selalu gue bilang bahwa gue kan di awal ketika kita ngebahas Piala Eropa ini menempatkan Belanda bakal flop ya. Walaupun sekarang mereka lolos dengan status juara peringkat ketiga terbaik gitu. Itu kan nyaris banget. Yang mendasari gue untuk memilih Belanda sebenarnya bukan karena gue nggak suka, tapi karena gue ngelihat bahwa ini banyak beberapa pemain di lini tengah itu kehilangan gitu. Lu udah bilang bakal flop ya? Iya di postingannya box to box bola gitu peringkat ketiga itu, makanya kemudian lawan Prancis tuh hampir mereka bisa kan. Cuman sekali lagi ternyata keberadaan personil tuh seberpengaruh itu gitu. Makanya kenapa kemudian bukan gue benci Belanda atau meremehkan Belanda, tapi lebih karena gue ngelihat kesiapan ya? Iya. Squad yang ada. Oke, gitu. Tadi kita memuji soal Ralf Rangnick juga, tapi yang sebenarnya sempat bermasalah juga adalah kan Ronaldo. Ya sama Rangnick gitu katanya. Bukan pelatih ya nggak salah dia bilang gitu. Iya. Dan Ronaldo ini juga kemarin tetap dimainkan. Walaupun Portugal banyak mengistirahatkan pemain. Nyaris semua. Tapi kayaknya ada kontrak bersama Ronaldo, dia harus jadi starter. Dan akhirnya dia kesal karena diganti sama Goncalo Ramos. Iya, karena memang ya it didn't work anyway. Iya, jadi gini loh. Jadi sebenarnya kita udah melihat Portugal main 3 back di pertandingan pertama. Itu tidak bekerja dengan baik ya. Jadi menurut gue gini, Portugal itu bukan beruntung sih. Jadi andai kan Roberto Martinez tidak mengubah pola permainannya di game kedua, gue rasa kita akan menyorot Portugal. Sama seperti kita menyorot Inggris gitu, atau mungkin sama kayak kita menyorot Belgia tadi gitu dan Lukaku. Jadi ketika di pertandingan pertama pakai 3 back nggak berhasil, 3-4-3 kan ya nggak berhasil, dengan pola tersebut bikin banyak pemain tidak perform. Bruno, Ronaldo, Bernardo Silva nggak ada yang perform gitu ya. Dia mengubah jadi 4-3-3 dan semuanya tiba-tiba perform. Bruno perform, Bernardo Silva perform, Ronaldo asis 1 gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa perubahan pola permainan ini membuat semuanya bekerja. Ketika kemudian balik lagi di 3-5-2 kalau nggak salah ya, Ronaldo main sama si Joao Felix ini di lini depan berdua.
itu jadi tidak bekerja lagi gitu. Jadi gue gue cukup kritikal untuk Ronaldo gitu ya, terutama di luar lapangan sepak bola. Tapi untuk yang ini gue harus adil bahwa ketika lu memainkan dia dengan pola seperti itu ya dia juga tidak akan bisa berbuat banyak gitu loh. Terlepas dari ada bisa bilang blunder dari Antonio Silva ya, yang bikin Kvara bisa cetak gol. Bahkan karena dia kemarin cetak gol dan dapat spotlight, akun Euro 2024 itu merekam Kvara dengan cara penyebutan namanya yang benar. Iya. So it's Kvara Kvicha Kvaratskhelia. Iya, Kvicha Kvaratskhelia. Iya. Dan juga harus dapat spotlight ya, yaitu Georgi Mamardashvili karena punya save paling banyak di Euro sejauh ini, dan juga banyak pemain dari Georgia yang mana di tahun 2013 Ronaldo membuka Football Academy di Georgia, salah satunya adalah Kvaratskhelia, dan juga beberapa pemain lain yang kita juga lihat di tim nasional gitu. Jadi ini cukup ironis ya, 11 tahun lalu ternyata bisa mengalahkan tim yang punya Ronaldo di sana. Ya mungkin dengan begitu ini ya jadi amal jariahnya Ronaldo di dunia sepak bola ya, terutama di sepak bola Georgia gitu. Benar, jadi amal kan bukan cuma berupa materi. Terus kemudian membuat Georgia lolos gitu ya. Jadi emang kayak pertama loh, debut loh. Lu tahu kan ini ya meme yang efek domino yang dari yang disentil kecil terus yang roboh gede. Nah itu tuh situasinya kayak gitu menurut gua. Jadi menarik di pertandingan di mana menurut gua Ronaldo tidak termaksimalkan dengan baik. Kan tidak ada Bernardo, tidak ada Cancelo juga, terus kemudian tidak ada Bruno juga. Siapa yang mau nyuplai dia? Siapa yang mau nyuplai Joao Felix gitu loh. Jadi itu memang agak disayangkan ya, tidak termaksimalkan dengan baik. Terus kemudian di sisi lain dia menghadapi tim 11 ya. Iya. 11 pemain di akademinya Ronaldo. Betul. Ya akhirnya malah berbalik gitu. Tapi mungkin ngejar rekor ya. Ada mungkin make sense juga karena 6 Euro bermain dari 2004 cukup lama juga, 20 tahun longevity-nya terasa. Dan di grup yang sama, Czechia lawan Turki, ini kartu terbanyak sepanjang sejarah Piala Eropa. 18 kartu, 5 kartu kuning untuk Czechia, 2 kartu merah Czechia, 11 kartu kuning Turki. Karena ini di ending pertandingan. Banyaknya ya, hamburnya di ending kan. Sebenarnya udah selesai juga dan ini merugikan Turki sebenarnya yang lolos akan menghadapi Austria ya. Mereka punya, tapi itu diputihin gak sih? Enggak ya? Oh diputihin ya, jadi gak apa-apa berantem buat mereka. Dan kartu merah tercepat Antonin Barak menit 20 dari wasit asal Rumania, dan itu cukup membuat Czechia goyang, yang mana kemarin gue nonton juga ada gol dari Suchek sebenarnya yang selebrasi muter gitu enak banget sih. Tapi ya itulah dia. Tapi kalau di arisan box-box saya masih punya Jerman, masih ada Slovakia, masih ada Georgia ya, sama di sebelah saya masih ada Inggris masih nyangkut. Siapa yang masih banyak? Gue tinggal Portugal doang tuh. Ya tinggal Portugal. Dex masih ada 3 ya? Masih lengkap. Italia, Turki sama apa lo ya? Rumania. Oh Rumania. Bagus lagi Dex timnya. Wow, luar biasa. Tapi ini perjalanan ke final ya. Kalau dilihat bracket, sebenarnya mana yang paling sulit ya? It's France or Belgium. Iya. Of course. Kalau ngelihat yang bagannya Inggris tuh dibilang wah ini relatif lebih mudah gitu kan. Terus kemudian yang atas nggak sebegitunya gitu ya. Jadi gue sih sebetulnya sejujurnya kalau misalkan udah ngomongin bracket gini tidak ingin memprediksi sih. Iya benar. Tapi nggak tahu ya karena ya balik lagi buat gue ya turnamen yang bracket itu kan kita udah berulang kali bilang bahwa lo tidak butuh performa konsisten sepanjang turnamen. Kadang-kadang lu bisa menang dengan cuman tampil bagus pada hari itu lolos gitu loh. Ya itu kayak gitu. Karena gue inget bahkan Euro 2008 apa bukan ya yang gue bilang Belanda tuh luar biasa banget, terus kemudian kalahnya sama Rusianya Hiding itu nggak salah ya. Arshavin. Jadi kita nggak pernah tahu nih yang kayak gimana. Toh Belanda kalau mengalahkan Rumania pun bisa peluang ketemu Austria lagi. Yang kalau tidak berbenah mereka akan kalah lagi gue rasa juga ya. Jadi itu kira-kira dari box to box league di Euro Fantasy juga ada VW3JTW, itu ada di pinnya ya di Instagram. Kalau ada pemain rekomendasi Dex mungkin? Pemain rekomendasi. Euro Fantasy masih cukup bingung ya. Gue masih lihat pemain Belanda sih. Begitu. Soalnya kan lawannya Romania. Masih punya peluang ya. Kemarin gue mainin Verbruggen udah 2 nggak puas gue. Diego Costa malah jelek. Terus gue buang yang dapat 2 poin Mittelstadt gitu-gitu ya. Ternyata Frimpong nggak 0. Sama ini siapa? Tapi Wout Vice gue 6 sih. Yang lawan Georgia siapa? Lawan siapa? Yang lawan Georgia. Lawan Georgia Spanyol. Pemain Spanyol tuh di bracket situ. Tapi itu bisa limitless aja kali gue ya. Limitless bisa sih. Jadi yang perlu dipasang tuh menurut gue pemain Spanyol, pemain Jerman, pemain Portugal, pemain Belanda,
sama pemain Inggris. Oke, kita lihat. Tapi kita kan akan tapping lagi Senin ya. Jadi ini sebenarnya untuk weekend kita mengcover Spanyol dan juga Denmark, Spanyol Georgia dan juga Jerman Denmark, Iya. ya kan? Nah, ada secara singkat aja Ros, secara preview apakah kisah fairy tale Georgia akan mati ini di tangan Spanyol yang masih konsisten sejauh ini? Ya compact ya Spanyol tuh bisa bermain apa namanya dengan balance yang bagus di lini tengah. Terus dia punya beberapa pemain sayap Ya. yang menurut gua apa namanya bisa jadi pembeda lah. Lamine Yamal tuh kalau ngeliat dia main di Barcelona tuh kayak gua ngerasa bahwa Sergio Busquets dimainin di sisi sayap, tau Ya. nggak? Karena kan kalau lu mainin Sergio Busquets di lini tengah, dia kan nggak bisa di pressing ya. Dapat bola terus muter, berkelit ya. gitu ya segala macam. Nah, ini Lamine Yamal tuh kakinya tuh lihat Panjang. ya menurut gue ya. Dan kecepatannya bagus Busquets, gitu saya ya. kalau bilang. Gitu. Jadi gue pikir itu gue seneng sih pemain Barcelona yang gue suka dari musim kemarin gitu. Jadi most likely ya Georgia bisa jadi selesai di sini ya. Ya kalau Secara peluang. di atas kertas gitu ya. Oke, kalau Jerman sama Denmark? Jerman sama Jerman tuh terakhir kemarin lawan siapa ya? Yang kemudian mereka Hungary. Enggak. lawan Swiss. Swiss. Lawan Swiss yang kemudian Kalah. mereka kerepotan kan terus Ya, kalah nyaris gitu. kalah. Seri tapi akhirnya. Seri ya. Full crook kan? Oh iya benar full crook di ujung itu. Tapi gue juga ingetnya kalah sih karena harusnya kalah. Iya. Kalau detik terakhir. Itu emang tidak bisa berkembang ya karena menurut gua pada pertandingan tersebut beberapa jalur operannya Jerman dipampat ya. Tapi Denmark juga nggak terlalu meyakinkan. Well, anyway. Tapi menurut gua Denmark bukan tim yang seperti itu gitu. Jadi gua akan lebih condong ke Jerman. Ya, gimana Dex lo soal Spanyol dan Jerman setuju juga? Spanyol ya setuju sih gue sama Rossi. Ya ini Georgia udah bye ya. Why Georgia? Bukan why Georgia tapi bye Georgia. Denmark juga tim jagoan lo akan kalah sama Jerman. Kalah sih sama Jerman sih kayaknya nih. Wow, Spanyol Jerman bakal sore ya. Sisanya Portugal dan Prancis nanti ya. Kan kita kayaknya masih keburu Sebenarnya kita nggak keburu kebahas sih. Tapi pas rekaman tuh kan malamnya main. Nah besoknya gitulah pokoknya. Oke. Portugal Slovenia Ya, jadi kita bisa juga kalau mau sekilas dibahas ya. aja. Portugal Iya. Slovenia. Portugal Slovenia Gue merasa Slovenia ini paling lemah ya di antara Iya. di antara Gua yang juga. lain gitu. Maksud gue nonton Slovakia dengan pressingnya luar biasa. Gue lihat siapa lagi Georgia juga ada peluang kejutan walaupun akhirnya kalah bisa jadi kalah sama Spanyol gitu. Terus Romania bisa ada peluang kejutan. Austria Turki bakal ketat gue rasa. Ya gue rasa Slovenia akan Portugal dapat lawan paling lemah sih menurut gue. Slovenia Georgia masih ada gue rasa spiritnya loh bagi Spanyol ya. Slovenia dapat kesempatan terbaik ketika menghadapi Denmark menurut gue ya itu banyak banget bola dilepas langsung ke depan manfaatin Denmark yang naik terlalu tinggi gitu ya itu salah satu pertandingan terbaik mereka di fase grup gitu. Nah persoalannya adalah Portugal ternyata cukup bagus kok untuk menyapu serangan-serangan seperti itu di lini belakang. Iya, gimana Dex? Portugal juga buat lo? Iya. Ya ini masih nggak ada kejutan ya, hopefully ya. Nggak ada sih. Nggak ada kayaknya. Nah Prancis Belgia tadi udah kita bahas sebenarnya Iya, sedikit. Tapi kalau soal peluang menang gue nggak bisa karena gue bias. Udah jelas Prancis lah. Prancis loh. Prancis di Nation League menang, di World Cup menang dan lawannya Belgia yang kayak gini gila kalau nggak menang loh. Itu ya makanya gue bilang kembali ke apa yang harusnya mereka kenali aja sebetulnya gitu. Prancis yang biasa kita tapi kenal. iya menurut gue mindsetnya memang udah ke arah situ dengan tadi memainkan Kylian Mbappe tidak sebagai striker tunggal di lini depan gitu kan. Ya Barcola ya. Cuma mungkin bukan itu yang bisa menjadi opsi. Barcola Iya, akan bagus untuk mungkin menjadi off the bench. Iya. Gue rasa itu ngasih warna baru. Maksud gue kan kita juga inget kalau Kolomani masuk kemarin gue agak telat gitu kan itu ngasih warna baru. Pasti final World Cup ada Kamavinga yang bisa main bagus untuk jadi off the bench gitu. Iya. Kolomani pun nyaris jadi goal Betul. winning goal ya, cetak winning goal ketika kalau bukan Emi Martinez tuh ada selangkangannya yang buka. Tapi warna itu yang dibutuhkan gue rasa untuk Barcola gitu. Gimana menurut lo? Lagian ke bar ngapain cola? Ya. Barmak, bir lah. Bar cola. Iya, oke. Kita akan lihat sisanya akan kita bahas di episode Senin. Dan dari Copa America satu bahasan aja karena global warming itu nyata. Heatwave bikin asisten wasit di Peru sampai kolaps. Itu gimana, Dex? Hah? Ya gara-gara kepanasan. Kolaps terus. Iya, jamaah haji juga panas ya 51 derajat. 51 derajat itu rekor terbaru. Terpanas. Gila 51 ya, 51 panas derajat. banget. Itu Masih kemarin inget dosa gak sih? Iya makanya. Bener-bener wah ini panas banget nih. Enggak, Aku gak tapi- mau disiksa neraka. menurut gue kalau ngomongin jamaah haji nih jadi agak ngelipir dikit itu emang harusnya yang dikritik adalah negara tempat jamaah hajinya yang berangkat kan ya. Kenapa tidak diurus kemarin tuh gue Iya, sampai mendapat banyak banget gue baca soal kritik itu.
mereka yang jadi tamunya negara gitu ya, dapat tenda enak banget, tapi Tenda ini enak, jemaah, AC. iya AC segala macam, tapi ini jemaah lo yang mungkin banyak orang tua makan nggak keurus, Setuju. terus kemudian mereka kena panas seperti itu gitu ya, jadi kayak dianggap biasa gitu loh, sesuatu yang dianggap biasa di negara kita dan tidak pernah ada pertanggungjawaban atau kalau misalkan lu berbuat salah konsekuensinya apa gitu dari yang pada bertanggung jawab. Ini sorry ya gitu. Gue sebagai concern iya, lo ya. concern gue sebagai WNI ya. Betul sekali ya, harapannya bisa kesana juga. Tapi bahas lainnya soal Copa America kayaknya di knockout ya, karena gue yakin juga nggak banyak yang nonton gitu kan, dan kita masih fokus di Euro. Itu endingnya beda nggak sih finalnya? Sama. Di hari yang Sama. sama. Di hari yang sama. Euro dulu, paginya baru Copa America. Mungkin di jeda-jedanya kita bisa menyelipkan karena nanti ada break kan tuh, break perempat final, break semifinal. Let's see. Dan ada update apa, Ros? Dari Kanjuruhan, Arema masih mencari home base buat musim depan, dan kayaknya mereka berusaha nge-push ya Dex ya, Iya. untuk main di Kanjuruhan, yang mana menurut gua bad PR move karena Kanjuruhan belum selesai kasusnya gitu loh. Jadi lu harusnya bicara terbuka gitu loh, bahwa ini memang menjadi tanggung jawab kita bla 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 segala macam lah. Menurut gue belum pernah melihat Arema bicara seterbuka itu soal kasus ini. Dan kalau misalkan gue membaca ya, ini koreksi kalau gue salah, di di media-media Arema selalu menempatkan diri mereka sebagai korban karena karena gue selalu menjadi klub yang mau jadi musafir kan ya semenjak kejadian tersebut, main di Bali segala macam, kita rindu main di kandang segala macam. Padahal ini adalah suatu persoalan yang harusnya dimulai oleh mereka untuk diselesaikan gitu loh, bukan merasa bahwa gue juga kena dampaknya, korban segala macam. Jadi sorry kalau buat gue itu adalah bad PR move. Yes, itu dia, dan kita akan melihat seperti apa kelanjutannya, termasuk kelanjutan dari Euro, Piala Copa Eropa dan juga Piala Amerika. Kenapa harus kayak gitu sih? Tapi gak apa-apa lah, biar beda ya. Yang jelas kita akan ketemu lagi di episode Box to Box Football Show di hari Senin. Jadi jangan lupa ditonton, di subscribe, dinyalain loncengnya juga, dan di share ke teman-teman kalau misalnya biar lebih nyambung ngobrolnya ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. See ya.